Namanya Brodo. Lu Lu tau artinya gak? Bro itu dari bro? Artinya kaldu ayam. Apa hubungannya? Kita kasih solusi. Yuk kak, Brodo. Waduh, 1 juta dulu belum segini bro. Dulu berapa emang? Dulu mungkin pas gua tahu lo tuh, iya segituan ya, Gak ribuan. tau lah, masih kecil. Tahun 2013 berapa tuh? Iya mungkin 100 kali. Ya segitu kali ya. Iya kan di Kemang ada. Yes. Gue udah lama tuh udah tahu Brodo. Gua nggak tahu deh sekarang deh omsetnya berapa nih. Dengar-dengar sih per bulannya ribuan pieces ya. Ya cukup lah. Iya. Punya apartemen di sebelah kantor gue. Nice. Oke, apakah bisnis sepatu kulit itu masih bertahan di masa pandemi? Dan ternyata goyang juga. Kita akan bahas satu persatu. Terus gimana cara ngebangun bisnis sepatu ini? Ya perhelatannya apa aja, pertempurannya apa aja, suka dukanya apa aja. 2012 lu bangun. Kenapa sepatu? Mau jujur apa yang versi kau diwawancara? Resmi. Kalau diwawancara biasanya ada framing tertentu ya. Ada kisah ini ya, perjuangan. Kalau boleh. Kalau jujur emang kaki gue tuh gede buat ukuran orang Indonesia. Oh iya men, lu tuh tinggi banget. Lu berapa? Coba berdiri deh. Berdiri coba deh. Lu anak basket ya? Iya kan tuh. 180-an lah ya. Coba lihat. Kelihatan enggak di sini? Kelihatan enggak? Keluar kita frame. Enggak, makanya. Enggak apa-apa. Atau sebelah sini, Bro. Ini pertama kalinya di podcast nih ngukur tinggi nih, Bro. 180-an lah. 180-an ya. Coba kamera master dong. Coba. Tinggi banget loh. Gue sebelah enggak? Iya bener. Tinggi banget. Gua 175, lu 180-an deh. 180-an dikit lah. Oke. Kaki lu kenapa? Maksudnya kaki lu gede atau kalau bilang punya masalah dengan ukuran kaki? Gue tuh kelas 2 SMP kaki gue ukuran 46. Hah? Bingung kan? 46. Baru denger gue sepatu 46, gue 43. 46 ada ya? 46. Sampai susah nyari ya? Iya kaki gue susah banget. Jadi dari SMP tuh gue selalu pakainya sepatu basket. Oh, Oke. Dan pasti merek luar, pasti mahal. Jadi ya kan waktu itu masih dibeliin orang tua ya. Jadi enjoy aja, terima aja gitu. Gue gak pernah mikirin sepatu. Tapi dari SMP emang suka basket. Oke. Gitu. Jadi soalnya waktu itu milih bola tuh basket kan biasanya. Iya. Milih bola yang nonton tuh ya mas-mas semua. Kalau basket cewek-cewek. Cewek-cewek. Iya. Ada film MVP Lover, gue inget banget. Itu yang Space Jam bukan sih? Film Taiwan. Oh bukan, gue nggak tahu gue. Zaman SMP gue inget banget. Oke, terus ya udah milih basket aja. Toh kalau di basket kan dibilang ada satu bakat yang nggak bisa dibantahkan di basket. Apaan? Tinggi badan. Oh. Itu jadi iya. udah given. Jadi akhirnya jadi anak basket tapi ya kaki ya 46. Dan akhirnya triggernya waktu kuliah. Waktu kuliah tuh gue ibaratnya harus tampil formal karena mau presentasi. Nah dosen gue tuh emang maunya tuh kayak kita udah mirip di kerja banget. Jadi harus formal, rapi segala macam dan sepatunya pantofel. Oke. Baru sadar lah gue, kayaknya seumur hidup gue gak pernah punya sepatu pantofel. Karena memang susah nyari pantofel ukuran 46 ya? Kayaknya hampir gak ada tuh. Oke. Jadi akhirnya di situ ya udah kuliah di Bandung. Di TB. Wih, orang pinter. Biasanya orang pinter tuh 2 tuh. Kalau nggak minum tolak angin sama masuk ITB. Iya. Susah, gua aja nggak dapet. Lu dapet pakai orang dalam. Rahasia. Okay, gue nggak pinter, gue mungkin cerdas kali ya. Aku maksudnya nggak segitunya, mungkin tapi gue bisa survive. Tahu cara ilmu survival lah. Long story short, balik ke Jakarta. Terus ya ngomong ke nyokap lah, Bu perlu beli ini sepatu formal. Oke. Ke Senayan City masih inget banget. Mereknya masih inget banget. Apaan? Jangan disebut deh, gak enak. Kenapa emang? Soalnya udah gak ada mereknya sekarang. Ya bangkrut. Soalnya gue tiru abis itu. Gak boleh ketahuan. Gak boleh. Depannya A bukan? Bukan, depannya C. Hah? Ada depannya A, gue pikir Aldo. Oh ya mirip-mirip lah, ke arah situ lah. Iya kan? Gue pikir itu. Nah terus habis itu gue inget harganya 2,4. Satu-satunya size 46 adanya itu. Dan emang keren banget menurut gue. Oke. Dan ya tapi rada kotak gitu lah. Jadi wah ini sebenarnya bisa lebih bagus nih. Jadi akhirnya long story short, gue beli dengan protes. Kok beli protes? Ya nggak ada pilihan.
mahal banget. 2,4 tuh bisa biaya hidup gue berapa bulan di Bandung. Oh, dan juga gak make sense main sepatu 2,4 sih. Iya kan. Gue kayaknya 1 udah ngapain. Satu. Ya gitu kan. Enggak, iya kan. Nah terus akhirnya di situ gue mulai kayak, wah ini kok mahal banget ya. Terus ngobrol cerita-cerita. Terus gue mikir, wah 2,4 gue bisa beli handphone baru, bisa jalan-jalan, bisa gini. Kepikiran macam-macam lah. Kenapa mahal banget ya? Terus akhirnya ngobrol sama partner gue, si Uta. Emang kan teman Uta udah lama nih? Udah dari zaman SMA kita udah ketemu. SMA lo di Bandung juga? SMA gue di 8. Oh iya benar tadi ngobrol. SMA 8. Wah, anak pinter juga dong. SMA 8 masuk ITB. Gua SMA 82, beda dikit. Gua ada duanya. Gue ada duanya, lu kan 8 doang. Oh iya. Gue SMA 82 London School. Ya Allah, jauh amat gue malu ya. 82 gue pernah tanding tuh. Basket gue jago loh. Iya. Hati-hati loh, walaupun bukan gue yang main. Dan cewek cantik-cantik. Iya loh, Tias Mirasi. Kok jadi ngomongin gini ya? Oke, fokus. Aduh, gak bisa. Nah terus lupa kan gue. Oh kita inilah ketemu dia Lab Sky. Oh ya. Nah sering ketemu lah basket. Terus, ketemu nih, ini si kecil nih yang jago. Si Uta. Iya, lu yang gede nih yang rusuh mainnya. Sama-sama di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi sama-sama anak Jakarta juga, jadi inilah hangout lah, jadi bareng-bareng. Terus ya udah, kalau Uta dari awal emang udah ini ya, udah kepikiran gue nggak akan di engineering nih. Emang ya gitulah kehidupannya kayak agak-agak hardcore. Emang kenapa? Karena kalau di engineering tuh kita apalagi teknik sipil ya, teknik sipil minyak tambang tuh pengennya pasti kerjanya tuh di offshore. Ribuan lulus gajinya bisa dolar, bahkan ribuan dolar. Iya perusahaan migas misalnya. Iya, migas terus kerja di Dubai, keren banget. Nah gue pengen banget tuh kayak gitu. Tapi ngobrol sama senior gue, kayak dia bilang jangan bro, kenapa? Nggak punya kehidupan lo. Tapi gaji dolar, seru juga. Terus kalau kita bilang ya gue pengen bisnis. Bisnis apa tak? Nggak tahu. Tapi ya udahlah, gue pengen bisnis habis ini. Terus habis itu ngobrol-ngobrol tentang tak gila sepatu gue mahal banget. Oh iya. Berapa? 2,2 lah, kenapa gak bikin di Cibaduit aja bro, custom. Itu triggernya. Cibaduit tuh Bandung ya? Bandung. Oh iya. Jadi tuh dulu Cibaduit tuh zaman bokap nyokap kita tuh itu kayak tempat oleh-oleh buat beli sepatu. Karena terkenal tuh harganya affordable dan kualitasnya bagus-bagus. Oke. Itu dari zaman Belanda di setup area itu. Oh. Gue tahu tuh. Tuh dulu tuh, sekarang udah gak ada, sayang banget. Dulu tuh ada gapura bentuknya sepatu, ada patung bentuknya sepatu gede banget. Oh iya. Selamat datang ke Cibaduit, ke daerah sepatu. Oh memang itu daerah sepatu. Emang sentra sepatu. Terus mau dari kulit, tali sepatu, box, apalagi ya, insole, sol segala macam tuh ada di situ. Lah Brodo produksi di situ. Situ pertama kali. Oh sekarang dirahasiakan. Sekarang banyak lah. Iya. Oke, di mana-mana vendornya ya. Iya. Oke, lalu terus ke Cibaduit. Terus kita ya masuk aja. Halo, Kang. Uta bisa bahasa Sunda. Bla 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 bla. Terus mau bikin sepatu custom. Oh, sana aja sana. Dioper-oper terus karena mungkin tampang kita nggak meyakinkan ya. Oke. Mahasiswa pakai sandal mau bikin sepatu. Akhirnya masuk ke tempat. Wah, bisa. Mau kayak gimana? Gue bawa gambar tuh sepatu gue. Sambil bawa contoh. Gini kayak gini bisa nggak? Tapi di gini nih bisa. Bayar DP dulu ya berapa? 300.000 buat bikin ini. Oke. Begonya kita nggak minta nomor telepon, nggak minta kontak. Lah, hilang dia orangnya. Dan siapa tahu itu bukan orang pedagang di situ ya? Bukan, nggak tahu itu siapa. Kita desperate soalnya, ditolak mulu kan. Ya Allah, ditipu loh. Udah seminggu 2 minggu kita datengin, yang ini ada nggak? Yang kemarin ini si Kang siapa gitu gue lupa. Siapa nggak ada yang kayak gini. Iya, itu banyak oknum yang nongkrong aja dalam. Mungkin orang nongkrong kali ya. Iya, wah ini potensi nih kayaknya. Gila perjuangannya Brodo loh. Awalnya ditipu juga 300.000. Lalu itu kan uang kuliah lo ya? Iya, uang jajan. Uang jajan gede loh untuk kuliahan nih istilahnya. Sakit. Terus akhirnya masuk. Terus ada satu tempat yang ya bentuknya bengkel persis. Masuk. Ngobrol-ngobrol. Nah ini orangnya kayaknya udah agak tua dan lebih bijak gitu loh. Ngobrol-ngobrol ternyata sekampung. Orang Bukit Tinggi. Oh lu Padang ya? Sumatera Barat. Oh. Wow dia kayak jadi kalau di Sumatera Barat kan ada culture kayak wah diayomi lah anak-anak merantau. Gue ngaku aja padahal lahir Jakarta juga. Oke. Akhirnya bikin di situ. Nah ini vendor pertama kita nih Pak Saiful. Sampai sekarang masih. Emang beda-beda vendornya banyak? Sekarang ada kelas-kelasnya lah.
Nah makanya ntar juga lo bocorin juga dong ya, sembari lo cerita sampai ujung nanti kira-kira kenapa vendor sepatu tuh harus dirubah-rubah beda-beda. Kalau maklon tuh kayak gimana misalnya, kalau produksi sendiri tuh gimana? Bisa teknis, bisa panjang. Cuman ada tahapannya memang. Ada boleh. tahapannya. Gitu. Boleh. Tapi long story short, si Paipul bikin keren banget. Gue pertama kali lihat, wah ini lebih bagus dari yang ini, dari yang gue bayangin. Oke. Terus cuman ini tolong bagian sini di ini. Jadi kita desainnya tuh begitu, nggak gambar. Gue nggak bisa gambar. Terus? Tapi kayak gue tahu yang menurut gue keren. Kalau menurut gue keren, pasti menurut kita keren. Kalau menurut kita keren, pasti menurut teman-teman kita keren. Nah target market kita ya udah mahasiswa aja waktu itu. Oke. Karena waktu itu kita lihat yang jualan sepatu kulit yang benar-benar sesuai sama taste mahasiswa dan harga mahasiswa nggak banyak. Oke. Jadi ya kita kayak tahu nih bisa beda dikit bla bla bla. Kita jual lebih murah juga. Akhirnya waktu itu ikut pameran ada Pasar Seni ITB namanya di 2010. Di dalam kawasan ITB-nya? Oke. Ada temen yang emang panitia, dia itu bilang yaudah lo dikasih booth diskon segala macam. Karena temen segala macam akhirnya laku tuh habis semua. Kok bisa begitu? Gimana caranya? Kok gue juga bingung. Apa yang? Ya oke, pasti pertama pasti karena Allah, dan yang kedua adalah apa strateginya? Nah ini kalau ditanya gini sebenarnya gue nggak tahu. Tapi gini sih gue, kita tahu apa yang customer kita mau. Apa contohnya? Spesifik. Karena yang gue tahu zaman gue kuliah tuh semua orang pengen gayanya tuh pakai sepatu kulit. Pakai boots. Oke. Lo menyasar pada behavior atau habitnya ya? Dan nggak banyak saingannya. Sekalinya ada itu biasanya udah agak lebih mahal. Oke. Atau desainnya agak-agak mirip semua. Nah kita desainnya alirannya agak kesini dikit, harganya kita murahin. Simple banget sebenarnya formulanya, nggak ada yang gimana-gimana. Terus ya udah pasti fotonya kita bener-bener foto yang bagus. Iya, foto produk yang ngaruh ya. Ya. Manfaatin teman juga. Siapa? Namanya gue lupa. LFM tuh Liga Film Mahasiswa ITB. Pokoknya terkenal lah. Oh jadi kalau foto produk itu lo nggak perlu nge-hire pegawai kan? Enggak, itu anak-anak LFM itu gue, bro fotoin. Freelancer? Dia? Bukan, mahasiswa juga waktu itu kan. Iya tapi mungkin dia bisa freelance gitu kan? Dia bisa. Mau dikasih apa? Kasih sepatu. Cocok berarti nih. Gak ada budget. Nih gue mulai tuh total 7 juta untuk start Brodo. Serius loh? 3,5 juta tuh duit gue dari SD kalau gak salah. THR. Wow, lu tabung tuh ya? Gue tabung. Di deposito. Banknya gue masih inget, Bank Bali. Udah likuidasi sekarang jadi Udah likuidasi Bank Bali. Udah jadi Bank Permata sekarang. Syahril Sabirin. Inget banget gue Pak Syahril Sabirin tuh dulu tuh. Angkatan nih kan rame kasusnya kan? Iya. Jangan bang jempol gitu. Iya. Mana tuh Bang? Udah kelar sama BI kan? Udah kayak campur sekarang jadi Bank Permata. Oh emang iya? Oh baru tahu gue. Masih diambil Astra segala macam, ribet lah pokoknya. Tapi gue inget tabungan gue masih ada, jadi tabungan gue selamat. Nah gue kira dari kecil nabung udah 100 juta gitu kan nih, buat gue nanti beli tanah. 3,5 juta. Menabung pangkal kaya, nggak ada kaya-kaya. Nggak ada. Udah itu bukan pola kita udah. Ya udah lah ya. Kalau mau kaya sedekah. Gitu. Nah, iya benar. Ya udah gue pecahin, ambil modal buat bikin Brodo. Terus karena kita 50-50, tak lu 3,5 juta juga. Wah gue nggak ada. Ya gimana dong? Cari. Ya udah tiba-tiba ada aja dia. Nah sampai sekarang gue nggak tahu tuh cara dia dapat 3,5 juta dari mana. Hebat juga tuh. Tuh orang ajaib emang. Wah ajaib juga. Jagain lilin nggak? Dia nggak tahu. Jangan begitu maksudnya. Merasa adek kelas. Tapi 7 juta itu jadi gue lupa berapa sepatu itu habis semua. Di pameran itu pertama kali gue megang cash banyak. Iya mahasiswa tingkat 3 kalau nggak salah. Lu bedainnya gimana? Tadi kan lu sempat mention mengenai produk lu dibedain motifnya, desainnya. Diapain sih strateginya? Selalu tuh kalau dulu referensi anak-anak mahasiswa tahun 2010, 11, 12, 13 tuh nama brandnya Red Wing. Jadi bootsnya tuh boots yang rugged, yang solnya tebel, terus agak-agak outdoorsy gitu. Tahu gue. Alden namanya. Jadi dress shoes boots yang bener-bener keren banget sih. Nah terus lo apain? Lo pelintir gitu maksudnya? Terus reference gue si sepatu merek itu, dia tuh agak beda. Dan dari sole-nya dia pakai nama sole-nya sole boat shoes. Sole boat shoes tuh yang kayak Sperry, jadi yang tipis. Sementara yang lainnya tebel.
tebel-tebel dan nggak ngambil pola si yang lo reference dari situ ya. Dari situ. Dan tapi menurut gue tuh kayak ini kalau kata orang desain ini golden ratio nih. Maksudnya gimana? Gue juga gak tahu. Tapi secara siluet, secara bentuk nih punya identitas. Oke. Ini keren nih. Lo pertahankan. Gue juga. Kok bisa ya? Gue juga gak tahu. Beneran kayak karena kan gue gak gambar dan si vendor gue si Pak Ipul itu juga ya pakai insting. Jadi aja gitu. Dan pas pertama gue nih emang keren. Beda gitu. Jadi di market kita beda sendiri. Oke. Pada saat yang lain kesana semua kita beda sendiri. Oke. Terus dari foto juga bagus banget. Anak-anak LFM ini emang jago ya. Jadi orang ngira tuh kita brand luar negeri. Namanya Brodo. Lu tau artinya gak? Bro itu dari bro? Enggak, gue gak tahu sih. Artinya kaldu ayam. Apa hubungan? Itu kan lihat ayam tuh. Oh iya, gue pikir ini apa? Ya sepatu gitu, kan? Tapi apa gitu dulu tadi. Itu ayam. Ini ayam versi kayak gimana sih itu modelannya? Ayam jantan. Mana palanya? Itu yang begitu. Ini kan jenggernya itu bawah. Jengger. Jengger. Terus, nah itu paruhnya tuh ke atas dikit. Atas. Nah itu ininya apa sih namanya? Oh, ya, lo berfantasi lah. Iya. Oke. Bahasa Inggrisnya cock. Iya oke. Nah, kok gue pikir dari bro. Itu juga. Nah, jadi gimana nih? Jadi ini agak skip cara kita nyari nama juga ngasal. Oke. Gue tuh fans berat Nike. Terus? Nike kan nama Dewi ya, Dewi Kemenangan kalau nggak salah. Wah keren. Gue pengen juga dong nama dewa-dewi Yunani. Udah ada semua. Udah diambil semua. Sisa Poseidon. Apaan tuh? Dewa laut, dewa apa gitu. Adanya Zeus lah. Nama berat banget, Poseidonsius kan. Oke. Jadi gak jadi gue ambil. Terus nyari-nyari nama. Si Uta nyari. Kita ke tempat penyewaan komik di Bandung. Si Uta nyari dari majalah otomotif, dari nama-nama mobil kali aja yang keren. Kalau gue ngambil komik aja ngasal. Cari. Nah terus ada komik tentang masak-memasak. Oh random sekali Anda ya? Iya random. Oke. Tapi komiknya bagus jadi gue baca aja. Oke. Terus ada adegan di mana si kokinya tuh harus memasak kaldu ayam, essence dari masakan Italia, whatever bla bla bla. Terus kaldu ayam terus dalam kurung brodo di komik itu. Wah ini nih keren nih, kayak kedengeran Eropa, simple, ada bro, kan gue sama Uta kita berdua kan bro, ya. Terus brodo gampang dieja, gampang diingat, akhirnya ya udah nih kita klaim ini brand kita nih namanya. Gitu. Udah dihaki belum? Udah lah. Oh kirain tuh. Wajib tuh. Ntar restoran kaldu ayam pada nuntut soma atau somasi lu. Tapi ada restoran kaldu ayam di New York, namanya Brodo. Oh tapi beda kelas ya. Brodo.com. Mereka yang ngambil brodo.com. Nah terus lu pakai apa? Brodo.do. Brodo.do. Oh. Iya. Di Dominica Republic.do. Random lagi kan? Lah iya. Kalau kita kan Indonesia.id. Nah ini .do nih Dominica Republic. Belinya aja rumit. Tapi lu pakai apa hostingnya? Domainnya? Nggak tahu. Gue kayak ngontak A B C D E F jadi. Lewat agensi. Lewat anak ITB juga, anak informatika. Oh. Kita banyak dibantu lah sama teman-teman. Oke. Nah, balik lagi ke Brodo tadi. Artinya kan tadi lu bilang mention 2010 ya. Nah, terus sampai akhirnya lu bisa punya toko nyewanya. Itu gimana cara? Betul lo awal-awal tuh online? Enggak ya, online banget. Online. Masih inget Kaskus. Wah, inget banget lagi. Thread lo apa? Di apa brand lokal apa gitu. Udah ada cendol? Iya lah, harus lah. Oke. Ini kita apa namanya? Lahir di sana. Di sana tuh ada forum untuk mengenalkan brand-brand lokal emang. Jadi kita masuk sana, ngenalin, dan emang tadi kuncinya kan di online tuh fotonya harus bagus. Apalagi buat awal-awal ya, lu tuh siapa gitu. Terus kita udah langsung angle-nya nih bro, gentleman, cowok. Dan abis itu fotonya juga di luar negeri, karena banyak juga teman-teman yang kayak lagi kunjungan ke luar negeri apa segala macam. Jadi benar-benar proper. Lalu jualan di kosan, iya, pakai boxer. Nah ini penting ya, coba gue mau intermezzo dikit nih bro. Kan yang namanya foto produk tuh penting. Banget. Apalagi kalau memang UMKM nggak punya budget gede, nggak punya budget banyak, ya itu kan sebisa mungkin dia bukan hire pegawai untuk ngefotoin, tapi kalau bisa freelance atau vendor. Iya. Nah cocok tuh
Ya kan bener, Banget, setuju ya. Setuju banget. Nah itu makanya Kasih Solusi ini hadir, aplikasinya ini isinya tuh ada jasa freelancer buat desain, video editor, mantep. foto produk. Nah jadi Iya. kalau memang teman-teman yang pengen ngemulai usaha dari awal, lu punya bisnis fashion atau mungkin makanan, foto produknya kalau bingung-bingung cari nih di aplikasi Kasih Solusi ada. Mantap. Masuk tuh ke situ. Masuk. Iya. Tapi gue akui memang dan sulit. Ya, nyari foto produk Sulit. fotografernya kan. Yang proper dan amanah. Iya, ini bener. Ini ngumpul semua dari ribuan sini, Bro. Ada di situ semua tuh foto produk. Lu kemana 2013 kok belum ada buat bantu gue? Maaf ya, belum kepikiran. Maksudnya, ini agak intermezzo juga. Sekarang tuh mungkin gini ya, gampang-gampang susah-susah gampang. Maksudnya gini, dulu itu bisa dibilang gampang karena saingan gak banyak. Susah tapi kan ekosistem gak ada. Nah ini kan nyari fotografer gak bisa. Jualan online gimana? Gak ada. Iya. Tapi saingan gak banyak. Sekarang saingan tiap hari muncul, tapi untuk mulai gampang. Nah, kok lu masih mikir? Nah iya. Itu sayang banget. Atau gue pengen liatin bro, lu ngeliat-liat mulu. Lu saatnya lu dilihat, jangan ngeliatin orang mulu. Iya kan lu ngeliatin, mantengin. Udah saatnya lu yang diliatin dong. Kalau nggak mulai-mulai, bro aja nekat sampai ketipu-ketipu. Harus lah, itu part of the journey lah. Ya oke lah. Terus itu masih kuliah kan, kuliah. Jadi ya namanya anak kuliah begitu udah pegang uang kan ya beli handphone. Iyalah, kalap lah. Liburan. Terus ada sisa diputar lagi. Dan emang mungkin bisa dibilang gue ya dari keluarga kelas menengah lah. Jadi bisa dapat bulanan tuh ya cukup buat hidup. Jadi hasil penghasilan gue tuh bisa gue puterin terus. Nah gue harus bersyukur banget memang ada kita tuh ya privilege lah bisa dibilang. Oke. Walaupun gak tajam-tajam amat, tapi kayak dibandingkan teman-teman yang gue lihat yang memang harus jualan pas kuliah. Jadi dia jualan makanan apa emang untuk menyambung hidup. Oke. Gitu, jadi gue gak boleh sombong sebenarnya, gak boleh kayak wah gue keren, gak sama sekali. Emang keadaan itu waktu itu membuat gue apa ya, ya sampai sekarang bersyukur sih. Karena ya tadi kita ada dalam apa namanya circle yang bukan circle apa namanya situasinya. Situasinya gue tidak perlu mikirin gue harus makan apa gitu. Oh karena waktu itu keluarga ya kondisinya ya masih punya passive income lah. Oke. Dan akhirnya long story short, tetap kan itu udah mulai ngasilin, tapi belum bisa menghidupi. Contohnya gimana sih? Keukur atau indikasi ngasilin belum bisa menghidupi itu omset berapa sih? Gue inget berapa ya waktu itu gue. Kita ngomong bulanan deh. Maksudnya 20 juta? Kalau sekarang kan udah puluhan miliar nih. Rahasia. Tahun pertama gue inget, tahun pertama omset kita 50 juta. Karena mulainya kan tengah-tengah bulan. Tahun kedua tuh 500 juta. Tahun ketiga tuh 2M. Grow. Lumayan. Banget deh. Nah bedanya mungkin banyak yang gak tahu kalau bisnis retail itu kita kan punya inventory ya. Kalau jualannya, ini simple banget. Kalau jualannya mau naik ya kita perlu punya inventory. Harus punya inventory yang proper juga. Yang proper, nggak ada kita punya misalnya punya inventory 1M mau jualan 10M kan. Ya gimana ceritanya? Mungkin lo muternya cepat itu tapi jarang terdengar. Apalagi di fashion inventory harus lebih banyak kadang-kadang daripada jualan per bulan lo. Nah di situ ya seluruh keuntungan tuh kita beliin stok lagi. Paling sisain dikit buat marketing, buat operation, buat apa. Oke. Jadi waktu gue nanya ke abang gue orang ekonomi, orang manajemen, tahu accounting, namanya Farid. Kok gue jualan naik terus, tapi duit gue nggak ada ya? Nah ini penyakit UMKM nih. Iya nih bener lagi nih. Duit gue nggak ada. Terus emang bakal selamanya gini ya? Lu langsung berpikir, kok gue nyesel jadi pengusaha atau gue jadi engineering aja? Nah, maksudnya gue nggak masuk akal di gue. Jualan gue naik terus tiap bulan. Tapi tuh gue sampai kayak buat bayar vendor aja harus mundurin apa segala macam. Itu jualan gue naik terus. Dia bilang, bro lu nggak ada financing. Apaan tuh? Ya untuk memfinance inventory lo tuh ya lo perlu eksternal atau ya lo emang pelan-pelan. Oh gitu. Terus gimana? Ya pinjem aja temen. Apa kek? Ya pinjem bagi-bagi abis itu keuntungannya. Oh gitu ya? Bisa ya? Bisa. Ya udah, gue kan nggak tahu sama sekali ya. Oke. Ya udah kan. Dan kemana duitnya? Gue penasaran aja sih. Apa? Duitnya kemana? Duitnya jadi barang. Oh iya. Itu jadi kalau misalkan ada kayak Warren Buffett tuh investor, salah satu investor terbaik, dia kayak
Ini bisnis retail dia salah satu yang nggak dia sukain. Kenapa? Karena duitnya itu ketahan di gudang lo. Dalam arti duitnya tuh jadi inventory. Gitu. Dan seberapa cepat lo muterin tuh akan berpengaruh terhadap ya cash flow, growth bisnis lo dan lain-lain. Jadi emang setelah bertahun-tahun gue akhirnya baru paham, oh ternyata inventory, cash flow, financing tuh ya itu jantungnya. Bener. Nah, makanya cocok kenapa Zahir hadir nih. Ini software accounting, lu bisa tahu. Accounting lagi. Iya kan, bener ini. Iya bener. Iya, jadi lu bisa masukin tuh data-datanya tuh ke situ dan keukur nanti dari software banyak lah ya. Data-data lo, oh ini larinya ke inventory, oh ini larinya ke sini, ke bidik. Kayak begitu. Accounting itu biasanya paling dilupain, paling terakhir. Tuh. Paling gue itu salah satu penyesalan lah. Padahal itu diutamakan loh. Soalnya kan gini ya, nggak seksi ya. Kok bikin produk kan, iya keren. Marketing, foto, desain itu kan kayak bagian-bagian yang menarik ya. Tapi legal, accounting, human resource itu kan kayak ya apa sih, tar aja. Ntar pinggirin, taunya kita nyesel di belakang. Penyesalannya selalu datang terakhir. Wah, saya merasakannya itu. Oh gitu. Iya. Nah loh. Itu tapi ya hopefully dengan hadirnya podcast kayak gini memberikan pembelajaran lah. Maksudnya kita dulu nggak ada reference. Mau nanya siapa, mau belajar dari siapa. Maksud gue bilang sekarang tuh enak banget. Karena gratis gitu. Gratis untuk bisa belajar, yang penting mau. Iya betul. Yang penting niat. Ya kayak sekarang lu lihat dari Yuka ngasih insight, maksudnya Masya Allah gitu kan, dia mau berbagi, baik banget gitu ya. Mahal bro. Oh, iya benar. Karena rugi dari kegagalan soalnya. Iya betul. Nah itulah. Nah sampai akhirnya lu berada di titik ini nih bro. Nah, ini agak jump ya. Jadi apa? Lo mau mundurin dikit boleh? Dipercepat. Ada mungkin satu momen yang kita rasa, oh oke, ini memang momen krusial. Waktu kita decide mau kerja full time atau enggak. Ini boleh nih, setuju nih. Ini kita bahas wajib nih. Soalnya ini penting karena biasanya teman-teman yang lagi dalam masa transisi mikir, gue harus resign, mulai all in. Harusnya? Atau ada yang kayak, ntar ngumpulin duit dulu. Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke. Ya tergantung keadaan, karena keadaan lo masing-masing beda-beda. Kalau lo misalkan masih hidup sendiri dan belum nggak ada tanggungan, nggak ada apa-apa ya nggak masalah. Tapi pas lo udah punya keluarga apa segala macam, coba dipikirin lagi. Maksudnya pelan-pelan transisinya. Gitu. Tapi memang prinsipnya kalau lo 100% udah pasti hasilnya kan ini dong. Akan lebih bagus. Gitu sih. Jadi menurut gue nggak ada salah, nggak ada benernya sih. Tergantung keadaan masing-masing dan kesiapan masing-masing. Tapi kalau misalkan gue nih, misalnya umur sekarang punya anak 2, udah nikah, ada tanggungan, jadi gue akan lebih bijak gitu misalnya. Akan mikirin dulu, make sure bisnis plan-nya jadi, make sure gue misalnya ketemu partner yang tepat, make sure modalnya cukup segala macam, baru gue terjun atau gue kerjain pelan-pelan gitu. Mungkin ada tips and trick ya, maksudnya di kantor pada saat lo mau cabut ya jangan nggak usah kasih 100%, kasih 90-80% aja gitu. Sisain ke sana pelan-pelan gitu. Baru mulai. Cuman waktu itu gue lulus 2011, UTA 2012. Kita mikir, bro, gimana nih Brodo mau diapain? Gue bilang belum bisa ngehidupin. Jualan bagus, tapi ya nggak bisa buat hidupin anak orang lah istilahnya. Oh iya benar. Dan baru lewat Kaskus doang ya? Iya. Sama lewat paling pameran lah, pameran. Waktu itu Bright Spot gitu-gitu. Wah, masih ada nggak sih tuh? Masih ada? Masih. Cuman udah fasenya udah berbeda. Makanya dulu tuh kan ya Bright Spot zaman kita lagi eksis-eksisnya kan. Betul. Sama kayak bisnis fashion juga. Ada perputaran, ada perubahan tren dan lain-lain gitu. Oke. Dan sekarang lu lihat tren. Kita ngomong tren. Sepatu deh. Kemana arahnya sih? Oh jelas sneakers lah. Sneakers ya? Dan lu pasti akan ada sneakers juga dong? Pasti. Mau gak mau. Mau gak mau ya? Kenapa sneakers lagi rame banget? Gak tahu. Emang tren aja. Tren fashion tuh udah pasti muter. Akan kembali lagi. Nanti ada momen dimana ini trennya kembali ke boots lagi, ke kulit lagi gitu-gitu. Mungkin enaknya tren tuh cowok lebih lambat. Sepatu lambat sekali. Jadi pas perubahan tuh kita bisa ngelihat, oh udah mau berubah. Kalau cewek dress atau pakaian wanita, cepet tuh. Gila itu. Tapi juga ya potensinya juga gede. Nah jadi kalau tren memang sneakers masih, tapi udah mulai terasa kok. Yang dulu mungkin sneakers tuh lagi hype, lagi bener-bener interestnya tinggi banget, udah pelan-pelan turun, pelan-pelan. Nanti kita tinggal tunggu aja para trendsetter tuh kemana gitu. Kita nggak bisa baca, tapi kita bisa agile lah, bisa
mengantisipasi dan bereaksi terhadap tren. Oke. Dan trendsetter itu biasa datang dari? Tergantung generasinya. Nah, Contoh apa? Influencer? Mungkin sekarang influencer, nggak tahu, beneran nggak unpredictable lah. Bisa jadi dulu apa ya? Bisa jadi media, Kanye West, bisa jadi berita, bisa jadi lo Doc Mart tau? Tahu lah. Ya itu kan yang itu kan Doc Mart sepatu apa ya? Gue lupa deh, sepatu abri atau sepatu orang tua gitu. Oke. Terus kok jadinya malah jadi fashion? Ada gerombolan punk dari British yang bilang itu keren. Tiba-tiba satu punk keren bilang, nah karena anak punk itu trendsetter, langsung ke mass. Iya benar. Gak ada yang bisa predik. Pelan-pelan nih, nggak cuma anak punk doang, tapi ya Adam Levine jadi pakai terus aja. Ya jadi muter. Nah dulu Doc Mart di zaman gue nggak keren. Entah kenapa di generasi ini jadi keren. Jadi sebenarnya tren tuh akan muter-muter lah. Kalau mau jadi trendsetter susah, menurut gue ya. Susah ya? Susah. Susahnya di mana? Ya kok either lo itu akan jadi niche dan kecil banget karena nggak ada yang ngikutin, atau ya emang lo jadi trendsetter dan pada saat jadi trendsetter nanti banyak yang ngikutin. Gitu. Jadi selalu yang original tuh tapi kan lo pioneer di situ. Jadi pioneer, udah itu aja. Oke. Jadi ada yang gue tidak mengaminkan meniru-niru. Copy design nggak boleh, tapi agile dan memodify tren itu wajib. Ya, oke. Makanya ada istilah amati tiru modifikasi. Iya. Ya boleh-boleh aja asal lo bisa menjadi satu positioning yang kuat atau mungkin diferensinya yang kuat apa segala macam. Nanti lo punya kalau di fashion tuh lo punya jiwa, soul dari brand lo tuh apa sih sebenarnya? Kalau Brodo, it's all about gentleman lifestyle lah. Walaupun sekarang ada cewek-cewek juga sebenarnya. Oke. Tapi ya itu juga kita nggak predik cewek-cewek pada mau. Tapi kita emang konsisten aja. It's all about gentleman living aja. Apa sih gentleman Indonesia tuh didefinisikan sebagai apa? Dan itu pun berubah. Dulu kita tuh kayak bener-bener gentleman ya, zaman kita kan ya identik dengan sangar, gondrong, naik motor, keren, berotot. Tapi definisi gentleman tuh sekarang udah berubah. Apa nih? Ya kayak bapak main sama anak ceweknya, main masak-masakan, ngikat-ngikat rambut, menurut gue tuh gentleman, keren banget. Oh iya. Definisinya tuh jadi luas. Bapak banget, family oriented banget. Dulu kan kayak cowok nggak boleh nangis ya boleh lah sekali-sekali. Apalagi kalau jualan lagi turun kan. Berapa persen lu turunnya, Brodo? 80, 80% gede banget loh. Dan kemarin gimana cara nyiasatinnya? Nah sekarang berbagi tips and trick dong. Berbagi tips and trick. Ketika pivot, nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang mengenai si Brodonya itu sekarang udah, woi masya Allah gitu kan. Nah, tapi gue lupa tadi yang pas di 2011 keputusan. Oke. Ini harus resign apa enggak? Gue tuh dapat ya udah ya engineering kerja di oil and gas itu ada panggilan lah. Oke. Gue sama Uta janjian waktu itu. Kita orangnya pragmatis juga kok, bukan yang gimana-gimana. Tak gimana nih, mau dilanjutin gak Brodonya? Gimana ya, gue juga bingung. Gini aja deh, kita jalanin setahun. Kalau kita jalanin setahun, kita ambil gaji UMR aja lah. Yang penting gak mati. yang penting bisa makan. Terus kalau ternyata ngasilin, alhamdulillah, lanjutin lagi setahun. Oke. Kalau enggak, ya udah bubarin aja. Atau ya sewa orang, hire orang untuk ngerjain, ya kita kerja. Toh lulus umur 22, 23, ada gap setahun kerja masih laku lah. Jangan nanti kita kerja dulu, udah banyak tanggungan, terus mau lanjutin Brodo udah susah. Jadi biar nggak nyesel gitu. Iya, dan usianya udah bukan usia produktif kan? Iya. Kita all out. Nah, memang keputusan all out ini yang bikin tiba-tiba growth kita kencang. Oh, berarti fokus ya? Fokus mau nggak mau sih. Dan itu karena kita ngerjain 100%. Waktu kan lagi tugas akhir, lagi ngapain segala macam, dan itu survival mode. Karena begitu ngomong ke orang tua, ya aku mau bisnis. Oh ya, bisnis apa? Jualan sepatu. Terus? Oh itu beneran? Dikira bercanda. Maksudnya gue bisnisnya ya lucu lah anak gue gitu. Ya udah oke. Tapi kamu sekarang tanggung jawab ya, hidup sendiri ya. Siap. Ya udah tuh, ngerasain bener-bener kalau gue nggak jualan hari ini gue nggak makan. Dan bokap lo nggak bantu ya? Nggak bantu. Beneran kayak yang ngedidik lah ya. Ngedidik lah, ya udah coba, kalau emang ini lu udah gede, udah cowok, ya coba ambil keputusan, berani, keren. Tapi ya udah, coba buktiin bisa nggak. Nah, tapi gue juga ada privilege juga sih. Enak dong. Pacar gue yang sekarang udah jadi ibunya anak-anak gue, dapat kerja di Astra, jadi
lumayan lah. Jadi mungkin ada mungkin banyak yang kayak wah keren, sebenarnya enggak yuk, banyak yang bantu di belakang. Iya, ini sebenarnya masih perhelatan antara privilege ya. Maksudnya selama ini tuh sebenarnya lo juga bukan kena tipu ya, tapi kena makan isu aja sih. Sebenarnya Elon Musk kan lo tahu sendiri nyokapnya. Tajir gila tuh. Ya punya tambang kalau nggak salah. Punya tambang loh di Emerald ya. Iya. South Africa. Iya kan? Iya. Terus siapa lagi? Mark Zuckerberg. Iya. Tajir. Bill Gates. Bill Gates tajir banget. Bill Gates tajir banget loh. Bokapnya tuh lawyer. Mark juga dia disekolahin di Harvard kan? Iya. Biayanya berapa tuh? Jadi gue kadang juga suka ngelihat bahwa kayak udahlah akuin aja. Iya. Bahwa maksudnya nggak yang dari lu tuh dari susah-susah banget tuh sebenarnya kecil kali ya, satu banding berapa kali ya. Masing-masing punya cerita masing-masing lah, nggak usah niru-niru gitu. Jadi itu menurut gue itu benar-benar keputusan yang mungkin yang bener lah yang gue ambil waktu itu untuk 100% ngerjain. Dan kalau nggak jualan gue nggak makan tuh benar-benar ya udah semangat juangnya makin tinggi. Dan kita juga pas banget beruntung pada saat Facebook itu lahir. Itu kalau kita telat setahun, telat 2 tahun, atau kecepatan setahun, kecepatan 2 tahun, mungkin ya brodonya nggak kayak sekarang. Kita tuh beneran numpang sama Facebook pertumbuhan kita. Oh jadi pas banget ya. Pas banget. Jualan di Facebook dulu kayak gimana? Beda sama sekarang ya? Dulu Facebook ada Facebook page, ingat nggak lo? Ingat banget lah. Kalau nge-like, ya lo akan ngikutin page ini. Dulu tuh page nggak banyak, apalagi orang Indonesia yang manfaatin nggak banyak. Ya gue kan ngulik kan orangnya. Wah, oke, seru nih. Gimana cara yang like gue banyak? Terus? Ada dibantu sama temen. Jadi ini agak-agak gray area. Saya tahu arah Anda kemana. Temen gue di Facebook kayak pakai bot gitu kan? Iya, 1000 gitu. Nah, dulu cara lo ngundang orang buat nge-like, lo undang satu-satu, capek tuh 1000 kan. Ya udah gue pakai script, dibantu teman, cet langsung 1000 ya undang. Dulu kan zaman Facebook kan kalau ada notifikasi. Tapi sekarang lo kena ban lo. Nggak akan. Ya udah, itu udah langsung di patch. Sebulan 2 bulan langsung di patch. Jadi kalau nggak gue lakuin itu mungkin ya sama juga nggak segede sekarang. Jadi dalam waktu singkat tuh yang nge-like gue ada 5.000-6.000 tuh. Salah satu tertinggi di Indonesia. Karena dalam waktu cepat, nah gue ke kampus bawa laptop. Teman-teman gue suruh login. Bro, kenapa? Temen lo berapa? 1000? Ya udah nih, sini. Gue mau jualan nih. Jadi dari si A ke teman-temannya 1000 orang. Nggak semua nge-like. Tapi tiba-tiba yang nge-like gue tuh ada 5.000. Dan dulu setiap konten yang kita upload, kita push, itu tuh langsung muncul di feed. Feed dulu kan ini ya, sesuai dengan timeline kan. Kalau sekarang kan based on algorithm. Iya. Kalau dulu based on timeline. Jadi kalau spam feed tuh ya udah. Ya udah teman-teman lu paling atas terus. Oke. Paling atas terus. Dan gue gak nge-spam. Gue dengan cara kasih foto yang bagus, campaign marketing yang lucu, yang keren. Jadi orang kadang kok ada foto beginian ya? Gue gak sadar. Lucu juga, beli ah. Gitu strateginya. Itu di awal-awal tuh kita di situ. Dan abis itu gue agak-agak mungkin karena emang ya latar belakangnya engineering ya. Jadi begitu ada produk namanya Facebook Ads, wah itu udah enak banget tuh lu mantap ya. Itu. Dulu tuh gue belajar apa segala macam. Di YouTube tuh gue ingat ada course-nya total 30 jam. Untuk belajar Facebook Ads. Yes. Ya gue telan aja tuh 30 jam. Berapa budgetnya dulu? Apa? Course, e-course kan? Enggak, gratis. Oh gratis? Gratis. Makanya kadang-kadang temen gue dulu, bro gimana sih Facebook Ads? Nih aja belajar. Ya baru nonton 1 episode, capek. Udah males. Iya, terus ya emang gini caranya bro. Oke, dan lu ngebidiknya dulu udah belajaran itu dan lu praktekkan sekarang? Iya, pakai credit card bokap waktu itu, gue inget banget. Oh iya, karena masih pakai itu masih tuh. Pakai credit card. Jadi masih pakai credit card tuh. Gue tuh, maksud Brodo nggak salah satu yang ini ya, grow karena Facebook Ads, grow karena Facebook page. Gitu dan ya kita jadi cukup ahli lah untuk urusan per adsan ini. Dan sekarang strategi lu apa nih bro? Sekarang? Wah nih istilah gue tuh kalau social media ya itu tetap buat brand sangat amat penting ya. Pasti ya. Selalu jadi pilar penting kok dalam growth. Cuma masalahnya tiap 6 bulan kayaknya dia akan ngubah algoritma. Iya. Pasti. Iya. Sekarang nih ribet banget nih. Kenapa ribetnya? Yang lo rasakan deh. Reach turun drastis. Simple banget. Tadinya gimana sehingga reach itu besar, jauh. Jadi sekarang gimana? Dengan kita bikin konten yang menurut kita itu sesuai dengan parameter guide brand kita, yaitu tentang kalau ngasih konten ya kalau nggak nge-inform, nggak entertain, ya kita jualan. Yeah.
Dan kita tahu audiens kita seperti ini, interest mereka apa, sesuaikan aja dengan daily conversational apa segala macam. Ya itu reach-nya pasti bagus. Pasti bagus. Dan ya maksudnya ada teori kalau reach dan engagement rate itu harus berapa persen dari followers kan. Ya zaman gua followers masih 500 ribuan tuh kayak yang like 10 ribu 20 ribu tuh biasa banget. Sekarang gue telah dapat 2 ribu 3 ribu yang like. Susah sih. Ya, maksudnya jadi itu ada perubahan. Jadi mungkin menurut gue harus aware bahwa yang kemarin kepake tuh mesti bisa ini lagi nih, harus bisa dipelajari lagi. Ini maunya apa sih? Si Instagram, social media maunya apa sih? Kalau yang gue lihat sekarang memang dia lagi nge-promote banget si Reels kan. Ini Iya kan buat hantem TikTok. Betul banget. Betul. Semua gara-gara TikTok lah pokoknya. Jadi semua tuh jadi men-TikTokkan diri. Gitu. Dulu Instagram sempat turun, gue inget banget. Engagement sempat turun. Begitu ada Snapchat. Mereka punya IG story. Sejenis stories. Terus Instagram niru bikin stories. Ya. Terus Instagram inovasi lagi bikin explore. Explore kan dulu gak ada tuh. Jadi dia memperpanjang terus nyawa. Dan memang untuk kita bisa akses di dunia ini, di dunia digital at least sekarang ya social media itu penting banget. Sepenting itu. Dan selalu akan jadi ada balancing antara kalau lo mau dapet reach yang tinggi itu sebenarnya nggak susah. Caranya? Ya lo bikin sesuatu yang viral aja, yang kayak agak-agak nyebrang kontroversi jual-jual segala macam, itu pasti bagus reach-nya. Dan gue penasaran sebenarnya lo ini untuk foto produk diunggulkan, tapi selain foto produk tadi ya gue denger misalnya informatif, edukatif lo main juga nggak? Iya pastilah. Contohnya? Kita ngejelasin kenapa kulit lebih bagus. Apa yang bikin kulit bagus? Gimana cara ngerawat sepatu? Simple banget kok. Gimana cara berpakaian? Coba lihat dong. Dan lihat dong. Oh, cara berpakaian ambil lo kasih tau juga. Ada dulu. Cuman sekarang ini lagi. Sekarang ada apa? Kita lagi ngetes strategi. Ini lagi muter-muter. Nih kalau yang terakhir nih. Asik nih sekarang nih. Yang kanan ini nih karena banyak yang kanan. Banyak yang protes. Kenapa? Brodo nggak jualan kulit lagi. Ya udah kita munculin aja. Lah ini tampilan ini kan agak-agak apa ya istilahnya? Apa sih istilahnya sih? Apa nih? Kalau di celana jeans tuh kalau fading gitu ya? Emang sengaja lu buat kayak gini? Karena kita mau ngasih tahu ini sepatu umur udah 6 tahun. Wow. Dan udah pasti solnya pasti rusak, tapi atasnya kan masih ini before, afternya nanti mau kita push lagi. Jadi ini apa nih? Ini campaign apa nih? Jadi kita mau ngasih tahu kalau sepatu kita tuh emang tangguh. 6 tahun tuh nggak sebentar. Dan sebenarnya lo kontak kita gantiin nih sol-solnya. Kita gantiin talinya. Kalau dia mereka atau market lo pakai Brodo udah 6 tahun udah rusak kayak gini, datang ke Brodo dibalikin beserta tali-tali baru apa segala macam. Jadi ya bayar dikit lah. Tapi kita nggak nyari untung dari situ. Kita nggak nyari untung. Tapi jadi gini, kalau step by stepnya adalah nomor 1, sepatu kita yang ini 600-700 ribu. Orang langsung bilang mahal. Menurut gue mahal, murah relatif. Kalau 600 ribu 2 bulan jebol ya mahal. Tapi 600 ribu bisa dipakai 6 tahun menurut gue. Wow, itu pas lah. Iyalah. Dan kalau kulit kan semakin dia aging tuh semakin dramatis, semakin keren ya. Dia bilang tuh setiap goresan tuh ada cerita nih. Pas lo jatuh naik motor atau pas pertama kali lo apply kerjaan gitu. Jadi kita mau kasih tahu bahwa ya produk kita tuh tahan lama dan kenapa mahal ya karena memang bisa tahan lama dan emang worth it. Dan gak usah khawatir. Biasanya abis itu orang nanya, ini kalau rusak atau apa segala macam gimana? Kita ada guarantee setahun, udah pasti. Jadi selama setahun kalau ada kenapa-kenapa udah pasti kita gratis kita repair segala macam. Habis itu ya setelah ini kalau masih bagus ya udah repair aja. Kalaupun udah nggak mau lo pakai, kasih ke kita. Ini kita kumpulin dan selalu kita donasiin. Oh, Masya Allah. Selalu. Soalnya bayangin loh, ini kemarin campaign sama Mbak Dian Sastro. Dia punya yayasan yang memang fokusnya tuh di Sumba Timur. Itu anak-anak tuh tiap hari jalan kaki 8 km. Jadi bolak-balik 16 kilo. Wow. Gak pakai sepatu. Sian. Gak pakai sepatu. Di kita sepatu dibuang-buang. Waduh. Jadi kan kayak, ya udah sini gue kumpulin deh. Gue kasih gitu. Dan sebenarnya sepatu kan kayak, ya sepatu gitu. Tapi pas kita lihat reaksi mereka itu, gue langsung gila keren sih. Kenapa? Jadi mereka tuh kayak ngerasa wah akhirnya gue bisa jadi murid. Misalnya gue jadi murid yang seutuhnya gitu. Jadi gue dapat seragam,
dapat sepatu. Kemarin kan kayak ya kemarin sekolah nggak pakai sepatu. Sebenarnya sekolah tuh behaviornya nggak gini loh. Kan kita kan juga pengen punya sepatu gitu ya. Gitu. Dan sekarang ini baru nih anak sekolahan nih. Ya Allah sedih banget. Jadi akhirnya wah gila, padahal masih di Indonesia juga kan. Jadi ada program jangka panjang kita gitulah. Ini salah satu. Makanya gue bilang kita tuh harus more than just selling a shoe gitu loh. Harus ada stand for something lah. Yang bikin gini banyak bro. Banyak maksudnya? Lo ke marketplace Brodo yang gini banyak. Itu pun juga dijual lagi sama mereka? KW-an. KW-an banyak banget. Banyak lah pasti. Aja ngambil keuntungan lo di sini. Tapi gimana sih? Ya inilah maksudnya rezeki orang lah masing-masing. Kita rasa kalau emang customer kita pasti yang mengapresiasi lah. Tahu, tapi kan pertanyaannya gini. Kenapa KW itu apa ya? Lu ridho nggak perlu lu dikawin? Jujur kan enggak ya? Awalnya enggak. Iya kan marah-marah lah. Berarti kan lu nggak boleh yang punyanya nggak ridho. Tapi sekarang udah kayak bangga. Kenapa? Ya iyalah dikawin. Levelnya udah beda dong. Oke, waduh, gue jadi kepikiran nih. Ya udah lu bikin lah, kasih masalah lah, buat lawan kasih solusi. Kasih masalah. Biar ada yang lu cari kawinnya gue, ya kan? Warna biru juga kayak, udah kayak lambangnya gembok. Ini kan kunci nih. Ya, oke. Terus yang tadi dong, ini lo kanvas lo dong, gue mau lihat dong. Keren, masya Allah. Datang kanvas lo dong. Tuh, yang ini kan. Itu emang kemarin kita. Iya asik banget lah. Lo ini bapak sama anak nih. Ini lucu, ini editan. Gue pikir ini edisi couples bapak sama anak. Tapi emang kita mau ada size 50. Keren aneh-aneh aja sih 50 dibikin. Siapa yang pakai Ronald McDonald? Gak tahu. Tapi ada size 49 main basket. Kok 49 emang ada yang pakai? Main basket tingginya 2 meter. Siapa 10 apa? LeBron? Bukan, orang Indonesia. Orang Indonesia main basket. Jadi gede banget. Gede banget kakinya. Ya maksud sepatu gue aja udah gede, ini gede banget. Segini kali ini. Wah hati-hati tuh orang tuh jangan injak pasir di pantai. Itu harus sejarahin. Jangan-jangan ini adalah jadi lobang. Iya jadi lobang. Ini jangan-jangan ini jejak para ulama kita zaman dulu. Paul, lu mah ngasal aja lu. Banyak begitu-begitu. Jejak kaki Nabi ngasal lo pada lo. Begitu kerjaannya orang-orang. Iya kan? Penyembah kuburan. Iya. Tuh, oke. Coba close lagi. Ini lucu banget deh. Wah ini nih lucu juga nih. Lucu. Masya Allah. Ini kayak berapa menit habis. Karena ini namanya upcycle. Jadi sebenarnya lagi agak-agak upcycle apa sih? Agak-agak banyak give back ke sustainability bumi dan lain. Jadi upcycle itu adalah nih bahan yang sebenarnya udah dibuang nih sama pabrik kulit nih. Oke. Jadi kalau pabrik ekspor kan mereka punya standar tinggi banget ya. Kalau ada codet dikit, misalnya sapinya digigit nyamuk gitu atau kena. Beneran. Lu mau ngelawak lo? Beneran. Sapi gigit nyamuk gimana sih? Digigit serangga atau pas transport mungkin pantatnya gesek-gesek. Emang jadi codet tuh? Jadi codet. Dibuang itu. Emang iya? Iya dibuang. Lah ini kok jadi sepatu? Iya, itu sisa-sisa tuh dikumpulin, dijualnya tuh kayak gue lupa deh, either kilon atau ya udah lu kesana aja ambil. Itu bener tim desain kita kayak bisa berenang di sana. Ya bener lu. Jadi cuma dapat selembar, dapat 3 lembar, 5 lembar, tapi tuh ini quote unquote nih sampah sama pabrik. Jadi kita ngambil aja udah seneng. Terus kita mau buktiin dari sampah nih bisa jadi sesuatu nih. Campaign-nya dan lahirlah ini. Iya, itu sebenarnya nyarinya tuh ribet banget, susah banget. Oke. Lama banget nyarinya. Oke. Dan ini cuma dikit dong. Apa ada limitnya nih? Kemarin tuh ada berapa? Gak nyampe 1000 bahkan. Dan masih produksi gak? Enggak. Jadi nunggu sampah lagi. Apa? Nunggu sampah lagi. Gitu. Iya kan banyak ya. Jadi Brodo aja bayangin guys. Ya kan Brodo dia sampai mencari sampah untuk dijadikan sepatu. Anda kelakuannya kayak sampah. Buat para oknum-oknum maksudnya. Gitu. Buat para oknum-oknum. Iya, kerjaannya ngomongin orang, ngekawain produk Brodo. Kelakuan Anda kayak gitu. Jangan begitu dong. Yang produktif lah. Iyalah, gimana sih? Waktunya tobat. Iya benar. Benar. Coba close lagi dong. Gue penasaran. Kalau menurut katalog di mana ya? Ada itu baru bikin tuh katalog Brodo tuh baru bikin. Gara-gara mau duduk dikasih solusi lagi. Emang kayak perlu deh. Itu baru banget. Coba lihat di postnya kapan. Lu ada sneakers juga? Nah, ini gue bilang sepatu baru 8 jam yang lalu.
Baru bikin ini. Pasti lu bilangin kan, tim sosmed, ntar bakal dibahas dikasih solusi nih. Ini sepatu ini istilahnya sepatu aktif. Bukan sepatu lari tapi sepatu aktif. Oke. Ini kanvas. Asik. Wah, lumayan nih. Berapa sih lu coba size chart-nya ada? Oke, 43. Kaki gue sih 43 sih. Oh. Enggak FYI aja. Kode. Ini berapa sih? 3. Lah, terjangkau ya? Terjangkau kan kanvas. Oke. Kalau yang kulit dong? Yang kulit lu berapa sih sekarang? Coba. Yang kulit dong? Mana ya? Di bawah biasanya yang kulit tuh. Borong. Paling gampang nyari yang di tadi apa nyari di sini? Nyari di sini ya? Di sini kayak gampang. Iya, paling gampang di sini jadi. Ada yang ini boots-bootsan. Wih, Ini desain-desain pertama kita nih. Udah 10 tahun umurnya. 800. Oh iya terjangkau. Lu beli Dokmart aja berapa juta tuh? Berapa juta? Men. Jemput sekarang. Ini apa nih? Aduh, gua nggak ngerti nih. Gue pengen edukasi lo dong, dikit dong. Edukasi ke gue dong. Ini atas. Nih, poin 1 sampai 7 tuh. Itu gimana sih caranya maksudnya? Lo edukasi gue lah. Gue pengen tahu lebih dalam mengenai sepatu nih. Gue agak awam banget nih. Untuk masalah boots dan kulit ya. Gue mungkin juga agak awam nih sebenarnya. Alah, lu kan punya. Cuman gue bisa ketawain sama orang yang paham sepatu banget. Enggak. Lu disclaimer lu buat gue aja biar mensederhanakan kalimat. Jadi gue, kalaupun gue jelasin, paling lu juga, maksudnya yang nggak ngerti juga iya aja kan. Ya gitu ya. Enggak, tapi minimal lu coba sederhana kalimat. Misalnya upper itu bagian atasnya, bagian yang ya ini polanya upper. Ini upper. Namanya upper. Oke. Genuine CH tuh Crazy Horse. Crazy Horse itu mempunyai kandungan minyak tuh tinggi banget. Oke. Jadi nanti pas dipakai agak lama tuh ada aging tuh kayak tadi ya. Agak-agak kerut-kerut dan dia biasanya agak-agak hitam gitu loh, agak gosong. Oh, jadi, bukan mantep. karena lu sering tekuk-tekuk. Nanti sering tekuk ibaratnya kayak minyaknya keluar dan nanti dia agak-agak apa ya? Agak ngebentuk kaki lo. Nah, enaknya sepatu kulit kayak gitu tuh. Okay. Pertama mungkin agak gak enak. Tapi Oke. lama ngebentuk kaki lo enak segala macam. Jadi ini ada efek-efek agingnya. Terus lining itu bagian dalam. Oke. Bagian dalamnya ini. Biasanya ada yang nggak pakai lining, ada yang pakai lining. Nggak pakai lining berarti langsung kulit aja. Oke. Sama itu nggak enak biasanya. Tapi begitu agak lama nanti bakal ngikutin kaki lo. Cuman persepsi di Indonesia kalau nggak pakai lining pasti murahan. Lucu ya. Karena kalau nggak pakai lining biasanya kulitnya tuh tebel dan pasti mahal. Oh, ini harus dirubah tuh edukasi tuh berarti tuh. Udah kita terima aja lah. Oh iya. Akhirnya tuh kulitnya kita tipisin juga sih. Oh gitu. Biar langsung nyaman. Terus ada soft poly mesh sama foam. Jadi ada mesh itu tuh bahan yang kayak apa ya? Yang ada rongga-rongganya, kayak bahan yang empuk-empuk gitu. Terus ada foamnya. Foamnya tuh yang biar langsung lembut, enak. Oh iya, foam ya gitu ada ya. Foam ini foam nih. Iya, oke. Ada tebalnya, ada kandungan segala macam ya. Oke. Nah itu jadi ada itu shoelace tuh ya tali sepatunya. Slim round cotton ya dari cotton dikasih wax berarti agak-agak keras nih kulitnya. Si tali sepatunya. Oke. Jadi biasanya agak-agak licin. Jadi enak tuh pas ditarik. Oh iya kalau keras gitu tuh, bener tuh. Set. Nah terus habis itu insole tuh. I-plus tuh apa? Ya istilah kita, istilah kodenya kita. Oh, jadi kode kita ada I plus ada biasa. I plus tuh engineering plus lah istilahnya. Jadi agak lebih empuk. Oh, oke. Tuh. Outsole? Outsole tuh bagian ini ya, bagian sole-nya. Semua nih ya dari ujung sampai ujung. Yang warna hitam nih. Iya. Warna hitam. Nah itu brodo peta. Oke. Nah itu juga istilah-istilah kita lah. Oh gitu. Istilah kode-kode internal kita. Bukan sepatunya dipakai Dora. Kenapa Dora? Itu peta? Oh peta. Oke. Itu kode-kode internal kita. Oke. Terus construction. Nah, construction sebenarnya yang penting. Itu di mana sih? Stitch down atau apa? Itu jahitan yang bawah. Sebenarnya nggak kelihatan, tapi kalau buat yang ahli langsung paham. Oh, oke, ini constructionnya stitch down bukan cementing. Nah, cementing tuh biasanya langsung dari lem ditempel aja udah. Nggak dijahit. Nggak dijahit. Makanya itu ada stitch jahit kan? Stitch down. Dijahit, ditempel. Nah, enaknya kalau ini rusak, copot, bisa di-resole. Bisa diganti. Kalau cementing, itu biasanya pas kita mau coba resole, mau dicabut, itu kulit-kulitnya ke bawah. Nah, bukan brodo, tapi brodol jadinya. Nah. Jadinya bro. Cepet dapat istilahnya. Iya. Kalau nggak bukan menyiar dulunya kan. Oh iya benar. Brodol tuh yang ada tuh. Eyelet, bener nggak? Eyelet tuh yang matanya, mata sepatunya. Mata yang mana sih? Itu yang tali-tali tuh. Yang buat Iya yang buat tali itu kan? Iya buat tali. Yang ada 6 itu. Ada metal eyelet sana sama ada tulisan brodo detailnya. Dulu berapa vendor satu sepatu ini?
Kan pasti kan Wah, matanya. banyak sih, Iya dong. banyak. Nih gue penasaran nih. Jujur, semuanya maklon. Iya. Oke. Berarti ada berapa vendor? Apa 7 vendor nih? Ada satu vendor megang 2 poin, 3 poin. Ya. Kayak gitu ya? Ya. Ada box. Box. Maksudnya box. Itu kan vendor juga tuh. Oh iya, vendor juga. Ada tuh. ini penyedia kertas. Lo kalau beli sepatu kan ada tahu kertas. gue yang dilipatnya itu tuh. Silika gel. Yang biar nggak jamuran. Oh iya. Itu vendor juga banyak sebenarnya untuk bikin satu sepatu. Gede juga berarti HPP lu. Ya kalau lu jual segini nggak nutup dong? Nutup lah. Nutup ya? Nutup. Cuman memang bagian yang mungkin teman-teman UKM yang pada saat mau transformasi dari mikro kecil menjadi menengah dan besar, ada bagian-bagian yang memang mereka kurang aware. Tadi masalah bikin produk, bikin campaign marketing, gua bilang orang Indonesia jago-jago. UKM kita keren-keren. Oke. Itu nggak pernah kalah. Oke. Tapi pas giliran mau transformasi scaling namanya, yang namanya HR, legal, apa lagi ya, accounting, sistem, ini Zahir ERP kan? Iya. Iya, ERP benar. Itu segala macam tuh bagian yang boring menurut gue. Ya maksudnya buat orang produk kayak gue, ini bagian apa sih? Tapi biasanya do or die atau bisa scale atau enggak di bagian situ. Tambah satu, kalau gini namanya supply chain management. Bagaimana memiliki rantai pasok yang benar-benar bisa saling terintegrasi. Bayangin nih, kalau si eyelet-nya aja tiba-tiba ngirimnya telat, itu produksi nggak? Bener gue kebayang sih bener deh. Iya kan? Oke, berantakan tuh. Berantakan. Tapi step by step lah. Gue pun waktu itu semua di-handle sama vendor gue. Vendor gue yang ngambil, yang ngurusin semuanya. Oke. Maksudnya jangan takut dan pusing. Biasanya di awal-awal tahapnya bisa vendor ngurusin semuanya. Bahkan sampai ke hang tag. Biasanya vendor-vendor tapi mahal. Karena dia setiap proses diambil untung. Tapi nanti pelan-pelan kayak misalnya gue udah lumayan bisa punya tim. Kayaknya kalau gue urus sendiri kayak bisa ini deh. Nah baru pelan-pelan. Ada prosesnya lah. Gue butuh 11, 12 tahun, 10 tahun lah. Untuk sampai titik ini. Jadi sabar lah ya. Sabar. Kuncinya sabar ya. Dan ya banyak gagal. Ya iyalah pasti melewati itu. Ini prosesnya dramatis. Nice. Yuka luar biasa. Boleh dong kalau pengen order Brodo langsung klik link di sini gue bisa kali ya. Bisa. Coba close dong. Nggak tahu nih anak-anak udah dibikin belum nih. Iya, enggak gue pengen tahu aja, kalau enggak ya lu kecek aja di Instagram ya. Bro.do gitu kan. Coba dong. Oh itu websitenya. Itu website-nya. Di semua marketplace ada lah. Ada juga semua marketplace lah. Ketik aja langsung lah. Lewat Instagram juga bisa ya? Bisa. Nice banget. Rencana ke depan main bikin apa nih bro? Bocorin dong. Sepatu bola dibocorin langsung. Kenapa bola nih? Pertama ya, kemarin kan kita udah partner PSSI nih. Oh iya. Iya ada tuh. Jadi kita pakai sepatu yang dipakai di luar lapangan. Oke. Kemarin ada Mas Imam ya. Jadi, Imam mampir sini tuh. Imam top score. Jadi gue mengaminkan bahwa untuk urusan craftsmanship, untuk urusan bikin sepatu dengan teknologi dan detail yang kelas global, Indonesia tuh bisa. Itu men-trigger gue untuk serius juga pas saat kita research. Indonesia tuh peringkat 3 di dunia loh untuk urusan produksi sepatu di dunia. Wow. Prestasi loh. Adidas suka ke sini kan? Semua kan? Sebut gue tahu pabriknya di mana. Puma di mana Puma? Ya di situlah. Ya. Oh ini kayak gini bocorannya ya. Jadi pakai. Keren. Belang-belang loh nih sepatu. Ya enggak sih. Oh ini ada merah ya, merah putih. Keren tapi Masya Allah. Tapi emang kalau kita kan, ya negara kita kan memang untuk urusan bermain bola tuh keren. Apalagi sekarang lagi ada mini soccer, futsal segala macam, dan kita ngerasa kayak kita perlu berpartisipasi nih, ikut meramaikan nih. Iya deh. Apalagi semenjak dipegang Iwan Bule ya. Iwan Bule. Shin Taeyong, satu-satunya opa yang disupport cowok-cowok. Iya. Jarang-jarang kita support opa Korea kan. Shin Taeyong. Yoi. Kita kasih solusi.